Aku tidak pernah menyangka, keputusan terbesar dalam hidupku justru datang dari seseorang yang sejak awal tidak pernah kuinginkan. Semua bermula dari sebuah nama yang terasa asing di telingaku. Dari tatapan tenang yang sama sekali tidak membuat jantungku berdebar. Aku menolak, bukan karena ia buruk, tetapi karena aku yakin masa depanku pantas memilih sendiri. Namun perlahan, tanpa kusadari, kehadirannya mulai mengusik keyakinanku. Ada hal-hal kecil yang tak bisa kujelaskan. Ada perasaan ganjil yang semakin hari semakin kuat. Dan disitulah semuanya berubah. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Tidak semua pertemuan datang membawa getaran. Ada yang justru menghadirkan penolakan sejak detik pertama. Dan Arif adalah penolakan itu. Aku masih ingat jelas. Sore ketika ibu menyebut namanya untuk pertama kali. Udara di ruang tengah terasa berat, seolah dinding rumah ikut menahan nafas. Ibu duduk di kursi kayu tua. Jemarinya sibuk merapikan ujung kerudung. Sementara ayah menatap keluar jendela tanpa berkata apapun. Namanya Arif, kata ibu pelan. Namun suaranya tegas, anak Pak Rahman. Kerjaannya tidak macam-macam. Orangnya baik, kalimat itu seharusnya terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa, dadaku justru terasa sesak. Aku tidak menjawab, aku hanya menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal pikiranku mulai berisik, terlalu berisik. Arif. Nama itu terasa asing. Tidak punya warna, tidak menimbulkan rasa penasaran, apalagi harapan. Aku tidak tertarik, Bu. Akhirnya aku berkata. Pelan tapi jelas, ibu terdiam. Ayah tetap menatap jendela. Kamu belum bertemu? Jawab ibu singkat. Dan disitulah semuanya bermula. Bukan karena aku belum bertemu, melainkan karena aku merasa sudah kalah sebelum diberi kesempatan memilih. Sejak kecil, aku terbiasa menentukan jalan hidupku sendiri. Sekolah, pekerjaan, bahkan keputusan kecil tentang hidupku selalu kuambil dengan keyakinan penuh. Tapi kali ini, namaku disebut dalam kalimat yang tidak kutentukan sendiri. Calon suami. Kata itu terasa terlalu besar. Dan Arif terasa terlalu biasa. Hari-hari berikutnya nama itu terus muncul. Dalam obrolan ringan, dalam doa ibu setelah sholat, bahkan dalam tatapan ayah yang tiba-tiba terasa menilai. Aku mulai merasa seperti seseorang yang sedang disiapkan untuk sebuah kehidupan yang tidak ia inginkan. Ayah dan ibu cuma ingin yang terbaik. Kata ibu suatu malam. Kalimat itu terdengar indah. Tapi di telingaku, terdengar seperti akhir dari kebebasan. Aku ingin menikah dengan cinta, dengan getaran, dengan seseorang yang membuat jantungku berdebar bukan sekedar membuat orang tuaku merasa tenang. Dan Arif tidak masuk dalam gambaran itu. Hari pertemuan itu akhirnya datang. Aku tidak tahu siapa yang lebih gugup, aku atau ibu. Yang jelas, rumah terasa berbeda. Lebih rapi, lebih sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Arif datang tepat waktu. Aku melihatnya pertama kali dari balik pintu kamar. Tubuhnya tegap, berpakaian rapi tapi sederhana. Tidak ada kesan mewah, tidak ada aroma percaya diri berlebihan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersih. Sorot matanya tenang, terlalu tenang. Ia menyelami ayah dengan sopan. Menundukkan badan sedikit, mencium tangan dengan hormat. Kepada ibu, ia tersenyum kecil. Sopan, tidak berlebihan, tidak ada yang salah. Justru itu masalahnya. Aku keluar dengan langkah tertahan. Senyum tipis terpaksa terukir di wajahku. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Tidak lama, tidak berani terlalu lama. Aku menunggu. Menunggu sesuatu. Tapi tidak ada kalimat manis. Tidak ada tatapan berani. Tidak ada usaha untuk membuatku terkesan. Sepanjang percakapan, Arif lebih banyak diam. Menjawab jika ditanya. Tidak memotong, tidak menonjolkan diri. Bahkan saat ayah bertanya tentang pekerjaannya, ia menjawab singkat, seperlunya. Dalam hati aku berkata, bagaimana mungkin ibu menganggap pria seperti ini pantas untukku? Aku menatap ibu, dan kulihat sesuatu yang membuatku semakin tidak mengerti. Ibu tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum puas, seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Itu membuatku gelisah. Setelah Arif pulang, aku langsung masuk kamar. Aku menutup pintu lebih keras dari biasanya. Duduk di tepi ranjang,
Menatap kosong ke dinding, aku marah. Bukan pada Arif, tapi pada keadaan. Malam itu aku mendengar suara ibu dan ayah berbincang pelan di ruang tengah. Kata ibu, "Dia baik." Ayah tidak langsung menjawab. Katanya akhirnya, "Dia tenang." Aku memejamkan mata. Tenang, baik, sopan. Semua kata itu terdengar seperti alasan, bukan jawaban atas perasaanku. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak menjadi lebih baik. Justru semakin berat. Arif mulai sering datang. Bukan untuk menemuiku, melainkan untuk menemui ayah dan ibu. Ia datang membawa buah, kadang membawa kue sederhana. Tidak pernah lupa mengucap salam. Tidak pernah duduk sebelum dipersilahkan. Yang membuatku kesal, ia tidak pernah memaksakan diri mendekatiku, seolah ia tahu aku tidak menginginkannya, dan memilih menghormati jarak itu. Aku mengira itu akan membuatku lega. Nyatanya justru membuatku semakin gelisah. Suatu sore aku pulang lebih awal dari kantor. Aku melihat Aris di halaman, membantu ayah memperbaiki pagar. Bajunya basah oleh keringat. Tangannya kotor, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak tahu aku memperhatikannya. Aku ingin pergi, tapi kakiku berhenti. Ada sesuatu dalam caranya bekerja. Diam, fokus, tanpa mengeluh. Aku mulai bertanya-tanya. Bukan kagum, belum, tapi penasaran yang tidak kuakui. Aku masuk tanpa menyapa, dan Arif tidak tetap mencoba mendekat. Malam itu, ibu berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Ibu tenang kalau kamu sama dia." Aku menatap ibu. "Kenapa, Bu?" Ibu terdiam lama. "Karena dia menjaga sebelum memiliki." Kalimat itu menempel di kepalaku. Mengganggu tidurku. Mengganggu keyakinanku. Menjaga sebelum memiliki. Aku mulai sadar penolakanku bukan karena Arif tidak baik, melainkan karena aku takut. Takut jika pilihan orang tuanya ternyata lebih benar dari keinginanku. Takut jika pria yang tidak kucintai ini perlahan menggoyahkan semua penilaianku. Dan tanpa kusadari, calon suami yang tidak kusukai itu mulai hadir lebih sering dalam pikiranku, bukan sebagai cinta. Belum, melainkan sebagai pertanyaan besar yang jawabannya belum siap kuterima. Aku tidak pernah berniat memperhatikannya. Sungguh, jika saja Arif tidak hadir dengan caranya yang terlalu tenang, terlalu diam, dan terlalu tidak memaksa, mungkin perasaanku akan tetap sama. Penolakan yang utuh, keyakinan yang bulat. Namun hidup jarang berjalan sesuai rencana yang kita buat sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Arif menjadi sesuatu yang konstan. Tidak mengganggu, tapi juga tidak bisa diabaikan. Ia datang bukan sebagai calon suami yang sibuk mendekatiku, melainkan sebagai seseorang yang perlahan menjadi bagian dari ritme rumah ini. Ia tahu kapan harus datang, ia tahu kapan harus pulang, dan yang paling membuatku gelisah, ia tahu kapan harus diam. Suatu pagi, hujan turun deras sejak subuh. Ayah yang biasanya berangkat lebih pagi, terpaksa menunda ke sawah. Aku bersiap ke kantor dengan wajah masam, kesal karena sepatu kerjaku basah. Saat keluar rumah, aku terkejut melihat Arif berdiri di teras. Jaketnya basah, rambutnya lembab. Di tangannya, sepasang sandal jepit tua milik ayah yang sudah diperbaiki talinya. "Talinya putus kemarin," katanya singkat. Aku perbaiki. Tidak ada senyum bangga, tidak ada kalimat basa-basi. Aku hanya mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus berkata apa. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan ke kantor, bayangan itu muncul lagi. Arif berdiri di teras, kehujanan, hanya untuk memperbaiki sandal ayah. Kenapa? Aku menggelengkan kepala. Mungkin aku terlalu sensitif. Atau mungkin aku mulai mencari-cari alasan untuk memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Tidak parah, tapi cukup membuatnya harus beristirahat total. Ayah terlihat kebingungan. Aku pulang lebih awal, mencoba membantu sebisanya. Tapi aku sadar, aku tidak setelakan ibu. Saat itulah Arif datang. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, menunggu dipersilahkan, membawa sup handat dalam wadah sederhana. "Ibu titip," katanya. "Tapi kalau tidak berkenan..." Ibu tersenyum lemah. "Masuk, Nak." Aku memperhatikan dari sudut ruangan. Arif membantu ayah menyiapkan makanan, mengangkat piring, mengisi air minum, semua dilakukan tanpa ribut, tanpa merasa paling berjasa. Saat ibu tertidur, aku mendengar ayah berkata pelan, "Terima kasih." Arif mengangguk. "Itu sudah seharusnya, Pak."
Kalimat itu kembali mengusikku. Sudah seharusnya. Sejak kapan membantu orang lain dianggap kewajiban, bukan pencitraan? Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menolaknya karena ia tidak baik, atau karena ia tidak sesuai dengan bayanganku? Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Lampu dimatikan, hanya cahaya ponsel yang menyala. Aku menatap layar tanpa benar-benar membaca apapun. Ada rasa asing di dadaku. Bukan cinta, belum. Tapi juga bukan penolakan utuh lagi. Aku mulai melihat hal-hal kecil, terlalu kecil untuk disebut alasan jatuh hati, tapi cukup besar untuk mengusik logika. Arif selalu datang lebih awal jika tahu ayah sedang lelah. Selalu pamit sebelum maghrib, tidak pernah duduk terlalu dekat denganku. Bahkan tatapannya selalu dijaga, tidak berani terlalu lama. Suatu sore, aku tanpa sengaja mendengar percakapan ibu dan Arif di dapur. "Kamu tidak capek bolak-balik ke sini?" tanya ibu. Arif tersenyum kecil. "Capek itu biasa, Bu. Yang penting ibu tenang." Aku membeku di balik pintu. Tenang lagi. Kata itu lagi. Kenapa semua orang seolah menemukan ketenangan pada dirinya, sementara aku justru merasa semakin tidak tenang? Aku mulai merasa bersalah. Bersalah karena selama ini menilainya dari permukaan, dari cara bicara yang datar, dari sikap yang tidak romantis, dari kehadiran yang tidak menggetarkan. Padahal mungkin ia memang tidak diciptakan untuk mengguncang, melainkan untuk menopang. Pikiran itu membuatku takut. Takut jika aku salah. Takut jika penolakanku perlahan berubah menjadi penyesalan. Malam itu, ayah memanggilku duduk bersamanya di teras. "Kamu tahu kenapa ayah suka dia?" tanya ayah tanpa menatapku. Aku menggeleng. "Karena dia tidak banyak bicara tentang dirinya," lanjut ayah. "Dia lebih sibuk memastikan orang lain tidak kekurangan." Aku terdiam. Ayah menoleh kepadaku. Tatapannya tajam tapi lembut. Laki-laki seperti itu jarang. Aku ingin membantah. Ingin berkata bahwa pernikahan tidak cukup hanya dengan baik dan tenang. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak sepenuhnya yakin dengan penolakanku sendiri. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan. Dan aku sadar, perang terbesarku bukan dengan Arif, melainkan dengan hatiku sendiri. Calon suami yang tidak kusukai itu perlahan meruntuhkan tembok yang kubangun sendiri. Dan aku belum tahu, apakah aku siap dengan apa yang akan kutemukan di balik reruntuhan itu. Aku tidak pernah menyangka, jawaban dari semua kebimbanganku datang pada malam yang begitu sunyi. Malam ketika listrik padam. Malam ketika hujan turun tanpa jeda. Dan malam ketika aku melihat Arif bukan sebagai calon suami yang dipilihkan orang tuaku, melainkan sebagai manusia seutuhnya. Ayah tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit ringan seperti biasanya. Dadanya terasa sesak. Nafasnya pendek-pendek. Ibu panik. Aku lebih panik lagi. Tanganku gemetar saat mencoba menelepon ambulans desa, tapi sinyal hilang karena hujan. Dalam kekacauan itu, satu nama muncul di kepalaku. Arif. Aku bahkan tidak sadar kapan aku meneleponnya. Yang kuingat hanya suaraku sendiri, bergetar, hampir menangis. "Mas, ayah." Aku tidak sempat menjelaskan panjang lebar, dan Arif tidak bertanya apa-apa. "Aku kesana sekarang," katanya singkat. Kurang dari 20 menit, ia sudah tiba. Jaketnya basah, sepatunya penuh lumpur. Tanpa banyak bicara, ia langsung membantu mengangkat ayah ke mobil. Tangannya sigap, wajahnya tenang, meski matanya jelas menyimpan kekhawatiran. Di perjalanan menuju puskesmas, aku duduk di samping ayah, menahan tangis. Tibu terus berdoa lirih, dan Arif fokus menyetir, memastikan kami sampai secepat dan seaman mungkin. Tidak ada kepanikan, tidak ada keluhan, tidak ada satupun kata yang membuat keadaan terasa lebih berat. Di ruang tunggu puskesmas, aku akhirnya menangis. Tangisku pecah.
Semua ketakutan yang kutahan selama ini tumpah begitu saja. Aku takut kehilangan ayah. Takut terlambat menyadari banyak hal. Takut jika selama ini aku salah menilai. Aku tidak sadar Arif berdiri di dekatku, sampai ia menyerahkan segelas air hangat. "Minum dulu," katanya pelan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihat kelelahan di wajahnya. Bukan lelah fisik, tapi lelah menahan rasa. Namun ia tetap berdiri tegak, seolah tidak ingin siapapun runtuh lebih dulu darinya. "Maaf," ucapku lirih. Entah maaf untuk apa, entah kepada siapa. Arif menggeleng. "Tidak apa-apa." Kalimat sederhana itu terdengar seperti pegangan, seperti janji yang tidak diucapkan dengan kata-kata indah, tapi dibuktikan dengan kehadiran. Beberapa jam kemudian, kondisi ayah stabil. Dokter berkata kami terlambat sedikit saja. Ibu menangis lega. Aku terduduk lemas. Arif masih di sana. Padahal hujan belum reda. Padahal malam semakin larut. Padahal tidak ada satupun kewajiban yang mengikatnya untuk tetap tinggal. Saat ayah terbangun, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Arif dengan matanya. "Kamu belum pulang?" tanya ayah. Arif tersenyum kecil. "Nanti saja, Pak. Pastikan Bapak baik-baik dulu." Aku menunduk. Dadaku terasa penuh. Di perjalanan pulang, aku duduk di kursi belakang bersama ibu. Aku mendengar ibu terisak pelan. "Jadi, sekarang kamu mengerti?" bisiknya. Aku tidak langsung menjawab, tapi air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu di rumah yang kembali sunyi, ayah memanggilku ke kamarnya. Nafasnya masih lemah, tapi matanya jernih. "Ayah tidak memilihkanmu orang kaya," katanya pelan. "Ayah memilihkanmu orang yang tidak pergi saat kamu paling membutuhkan." Aku menggenggam tangan ayah erat. "Ayah dan ibu sudah tua," lanjutnya. "Kami tidak butuh menantu yang pandai bicara. Kami butuh anak lelaki yang menjaga, bahkan sebelum ia diminta." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku teringat semua penolakanku, semua prasangkaku, semua keangkuhanku yang merasa tahu apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Padahal selama ini Arif tidak pernah mencoba memenangkan hatiku. Ia memilih memenangkan kepercayaan orang tuaku terlebih dahulu. Keesokan harinya Arif berpamitan. Ia berdiri di depan pintu, seperti biasa, sopan, menjaga jarak. Kondisi ayah sudah membaik. Kalau tidak ada yang perlu, saya pamit. Aku menatapnya lama, terlalu lama. "Mas," panggilku akhirnya. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya aku menatap matanya tanpa ragu. "Terima kasih," ucapku. Arif tersenyum. Senyum yang sama. Tenang, tidak berlebihan. "Sama-sama." Ia pergi. Dan entah kenapa, kali ini dadaku terasa kosong. Aku berdiri di ambang pintu, menyadari sesuatu yang terlambat tapi jujur. Aku tidak jatuh cinta karena kata-kata. Aku jatuh cinta karena kehadiran. Aku tidak menemukan getaran yang menggebu. Aku menemukan ketenangan yang menenangkan. Calon suami yang dulu tidak kusukai, ternyata adalah laki-laki yang didoakan orang tuaku dalam setiap sujud mereka. Dan saat itu aku mengerti, menantu idaman tidak selalu datang dengan cara yang kita impikan, tapi selalu datang dengan cara yang paling kita butuhkan.